Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita atau kisah tentang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga yang wafat karena wabah penyakit. Wabah penyakit ternyata bukan hanya terjadi sekarang. Zaman dahulu wabah juga sempat terjadi, bahkan merenggut nyawa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ia termasuk dalam al-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling awal masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menominasikannya menjadi khalifatul Rasul di Saqifah Bani Sa'idah. Imam Al-Zahabi mencatat, yaitu artinya Sayyidina Abu Bakar berkata di waktu wafatnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Saqifah Bani Sa'idah, sungguh aku ridho kalian memilih salah satu dari dua laki-laki ini, Umar dan Abu Ubaidah. Imam Al-Zahabi, Syiar Al-A'lam Al-Nubala, Beirut, Muassasah Al-Risalah, juz 1 halaman 8. Jujur dan amanah merupakan kualitas yang melekat dalam diri Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena itu Sayyidina Abu Bakar tidak ragu mencalonkannya sebagai salah satu kandidat kuat penerus kepemimpinan Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di setiap umat terdapat seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Imam Al-Hafiz Abu Naim Al-Asbahani, Hilyah Al-Auliya wa Tabaqat Al-Asfiya, Kairo, Dar Al-Hadis 2009, juz 1 halaman 154. Ia meriwayatkan cukup banyak hadis dan menyaksikan banyak peperangan. Menurut Imam Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi, Abu Ubaidah termasuk dalam sahabat yang turut berhijrah ke Habasyah, tapi tidak menetap lama di sana. Jikapun Sayyidina Abu Ubaidah berhijrah ke Habasyah, maka ia tidak menetap lama di sana. Imam Al-Zahabi, Syiar Al-A'lam Al-Nubala, juz 1 halaman 8. Sayyidina Abu Ubaidah digambarkan sebagai seorang yang berakhlak mulia, penuh kelembutan dan sangat tawadu. Sayyidina Umar bin Khattab sangat menghormatinya meski ia berada di bawah kepemimpinannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, sesungguhnya Sayyidina Umar bertemu dengan Abu Ubaidah, kemudian ia bersalaman dengannya dan mencium tangannya. Imam Al-Zahabi, Syiar Al-A'lam Al-Nubala, juz 1 halaman 15. Khalifah Umar radhiyallahu anhu sangat tersentuh melihat kehidupan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika ia berkunjung ke Syam, ia bertamu ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ia tidak melihat harta benda
yang berharga di rumahnya. Khalifah Umar berkata, "Aku tidak melihat apa-apa kecuali alas pelana, piring besar dan geriba atau wadah air kecil dari kulit. Padahal kau adalah gubernur Sam. Apakah kau memiliki makanan?" Imam Al-Zahabi, Syiar Al-A'lam Al-Nubala, juz 1 halaman 18. Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah beranjak untuk mengambil keranjang yang berisi potongan roti. Sayyidina Umar menangis melihat itu dan berucap, "Dunia telah mengubah kami semua selain engkau, wahai Abu Ubaidah." Imam Al-Zahabi, Syiar A'lam Al-Nubala, juz 1 halaman 18. Setelah berhasil memperluas wilayah di Syam dan sekitarnya, terjadilah wabah besar di Syam, Ta'un Amwas. Wabah Amwas. Khalifah Umar khawatir dan mengirimkan sebuah surat kepadanya agar ia segera kembali. Setelah membaca surat tersebut, Sayyidina Abu Ubaidah berkata, "Aku mengerti kebutuhan Amirul Mukminin. Sesungguhnya ia ingin mengamankan kelangsungan hidup seseorang yang tidak abadi." Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah membalas surat Khalifah Umar. Ia menulis yang artinya, "Sungguh, aku mengerti kebutuhanmu menyerupu kembali. Maka bebaskan aku dari kekuasaanmu, mengundurkan diri dari jabatan, karena aku bersama pasukan muslim di sini. Aku tidak ingin berpisah dari mereka." Imam Al-Zahabi, Syiar A'lam Al-Nubala, juz 1 halaman 18-19. Membaca surat itu, Khalifah Umar menangis. Seorang bertanya kepadanya, Apa Abu Ubaidah telah meninggal?" Umar menjawab, "Tidak, tapi kematian dekat dengannya." Beberapa saat kemudian, Sayyidina Abu Ubaidah wafat terkena wabah Amwas. Banyak juga pasukannya yang meninggal. Imam Al-Marwazi berkata, yang artinya, diperkirakan bahwa Abu Ubaidah bersama 36.000 pasukan dan tidak bertahan hidup kecuali sekitar 6.000 orang. Imam Al-Zahabi, Syiar A'lam Al-Nubala, juz 1 halaman 18-19. Alasan lain kenapa Sayyidina Abu Ubaidah tidak meninggalkan Syam sebagai pusat wabah pada saat itu, karena ada hadis Nabi yang melarang orang-orang dari daerah wabah keluar. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ta'un atau wabah, penyakit menular, adalah peringatan Allah Azza wa Jalla untuk menguji hamba-hambanya dari golongan manusia. Maka jika kalian mendengar penyakit menular itu menjangkiti suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Dan jika penyakit itu menjangkit di suatu daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian lari darinya, keluar dari daerah tersebut." Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Jami Al-Hadis Al-Jami Al-Saghir wa Zawaidihi wa Al-Jami wa Al-Kabir, Beirut, Dar Al-Fakir, 1994, juz 6 halaman 147. Tujuan dari larangan tersebut adalah agar wabah tidak meluas sehingga sulit dikontrol dan dikendalikan. Jika orang-orang yang berasal dari pusat wabah keluar dari daerahnya,
tidak menutup kemungkinan wabah akan semakin luas penyebarannya. Menurut Abu Hafsah Al-Falas, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-18 Hijriah di usia 58 tahun. Imam Al-Zahabi Syiar A'lam Al-Nubala juz 1 halaman 23. Demikianlah kisah salah satu sahabat Rasulullah yang meninggal atau wafat karena wabah atau taun. Salah satu sahabatnya dijanjikan atau dijamin masuk surga, yaitu Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Demikianlah kisah kali ini. Semoga ada manfaat atau hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.